Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha Tawwabur Rahim. Wahai orang-orang beriman, jauhilah oleh kalian, kata Allah SWT, dari banyak berprasangka. Sungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan, dan janganlah melakukan ghibah, atau jangan sebagian kalian menghibah sebagian yang lainnya. Apakah salah seorang di antara Anda menyukai untuk memakan bangkai saudaranya sendiri? Tentunya kalian semua membencinya. Bertakwalah kepada Allah SWT, sungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jemaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam ayat yang mulia ini Allah SWT memanggil kita dan menjelaskan kepada kita kembali adab terhadap sama muslim, di mana Allah SWT dalam ayat ini melarang kita atau bahkan mengatakan menjauhi, menyuruh kita untuk menjauhi berprasangka. Kata Nabi SAW, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhi oleh kalian berprasangka, karena sungguhnya prasangka itu adalah seburuk-buruk perkataan atau sedusta-dusta perkataan. Maka dalam ayat ini Allah SWT dan juga dalam hadis tadi Nabi SAW melarang kita untuk berprasangka buruk, berprasangka buruk kepada saudara kita sama muslim. Justru yang diperintahkan untuk kita berprasangka baik. Dan para ulama menjelaskan, kalau kita bisa untuk membuat, ketika kita mendengar atau melihat saudara kita melakukan sesuatu yang memiliki beberapa kemungkinan, maka hendaknya kita bawa kepada kemungkinan yang baik, tidak kita bawa kepada kemungkinan yang buruk. Karena prasangka itu biasanya lahir karena ada seorang melakukan sesuatu yang itu memiliki beberapa kemungkinan. Ada kemungkinan baik atau buruk, baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan. Maka sebagai seorang muslim mestinya kita membawa kepada kemungkinan yang baik. Dia mengatakan begini, mungkin maksudnya begini, yang baik yang kita sangka. Jangan yang kita sangka yang buruk, itu yang harus dijauhi. Jadi ketika saudara kita mengatakan satu perkataan atau melakukan suatu perbuatan yang memiliki dua kemungkinan baik dan buruk, maka kita bawa kepada kemungkinan yang baik. Itu yang dimaksud. Jangan kita bawa kepada kemungkinan yang buruk. Karena itulah awal dari su'udzon, ya. Dan itu dilarang oleh Allah SWT. Jauhi, kata Allah SWT, jauhi untuk su'udzon. Karena kata Allah SWT, inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian besar dari prasangka tersebut adalah dosa. Ketika kita berprasangka buruk kepada saudara kita, sebagian besar itu adalah dosa. Karena memang prasangka itu biasanya
banyaknya bisikan dari syaitan. Ketika ada kemungkinan baik dan buruk, kemudian kita mengikuti yang buruk, itu biasanya bisikan dari syaitan. Maka Allah katakan sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kita tajassus, yaitu mencari-cari kesalahan, menyelidiki orang, mengorek-ngorek orang, mencari-cari kesalahan orang lain. Ini dilarang. Kata Nabi SAW, man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang dia mencari-cari kesalahan saudaranya, Allah juga akan membukakan kesalahan dia. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, man fadaha aurata akhihi fadahallahu auratahu walau fi jawfi baitihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membuka aib saudaranya, mencari-cari kesalahan, Allah akan bukakan aibnya walaupun dia berada di tengah rumahnya sendiri. Justru kita disuruh untuk menutupi aib saudara kita. Kenapa? Karena ayat sebelumnya sudah menjelaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu bersaudara. Kalau kita bersaudara berarti kita ingin, kalau kita melihat kekurangan saudara kita, kita tutupi. Kita tidak ingin kalau ada kekurangan kita sebarkan. Maka justru kita menutup aib saudara. Kata Nabi SAW, man satara musliman fid dunya satarallahu alaihi yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia ini, dia akan ditutupi aibnya nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat aib saudara kita, kita tutupi, bukan kita sebar luaskan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini larangan selanjutnya. Jangan ghibah, membicarakan aib saudara kita di belakang dia. Kata Nabi SAW, al-ghibah, ketika ditanya al-ghibah, mal ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrah. Anda menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara Anda di belakang dia. Maka dilarang kita membicarakan aib saudara kita, karena kita semua punya aib. Mestinya seorang muslim sibuk dengan aib dirinya, kekurangan dirinya, bukan malah mengurus aib atau kekurangan orang lain. Sebab ketika seorang malah justru sibuk dengan mencari atau membicarakan aib saudaranya, di satu sisi dia berarti melupakan aib dirinya sendiri, dan di sisi yang lain dia berarti menganggap dirinya sempurna. Dan ini adalah bentuk kesombongan. Allah SWT memberikan sebuah perumpamaan dalam ayat ini tentang buruknya ghibah. Kata Allah SWT, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Apakah salah seorang di antara kalian, kata Allah SWT, suka, ingin makan daging saudaranya sendiri yang sudah jadi bangkai? Kita lihat saudara kita meninggal, suka tidak kita makan bangkai saudara kita? Itu sebuah perumpamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ini, perumpamaan yang buruk. Dan ini perumpamaan orang yang ghibah. Ketika kita membicarakan aib saudara kita, berarti kita makan bangkai saudara kita sendiri. Betapa buruknya yang kita lakukan. Ini perumpamaan yang Allah berikan, yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Kata Allah, fakarihtumuhu. Tentunya kamu, Anda sekalian membencinya untuk memakan bangkai saudara. Kenapa? Itu konsekuensi dari iman. Seorang beriman mestinya dia enggak suka itu. Enggak suka, enggak mungkin dia seorang muslim, seorang manusia, mungkin dia tidak suka makan bangkai manusia. Begitu juga seorang beriman, mestinya dia membenci membicarakan aib saudaranya. Karena Allah mengimbarkan di sini orang yang ghibah seolah-olah dia makan bangkai saudaranya sendiri.
Oleh karena itu para ulama menyebutkan seluruh larangan ini termasuk dosa besar. Seluruh larangan yang Allah sebutkan dalam ayat ini, mulai 11 kemarin, kemudian ayat 12 ini dosa besar. Ya, ghibah termasuk dosa besar. Allah SWT mengatakan, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah SWT dengan melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi larangan Allah SWT. Dalam ayat ini tentunya dengan meninggalkan seluruh larangan Allah SWT. Bertakwa dengan meninggalkan seluruh larangan Allah SWT. Innallaha tawwabun rahimun. Sungguhnya Allah SWT Maha menerima taubat. Kalau kita terlanjur berburuk sangka kepada saudara kita, membicarakan aibnya dan sebagainya, maka atau mencari kesalahan saudara kita, bertobat kepada Allah SWT. Bertobat, kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah SWT, maka Allah SWT Maha menerima taubat. Rahimun, dan Maha penyayang kepada hambanya. Kemudian dalam ayat yang ke-13 Allah SWT melanjutkan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian semua bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, dan sungguhnya Allah SWT Maha mengetahui, alimun, Maha mengetahui, khabir, juga Maha mengetahui yang lebih detail. Allah SWT mengatakan dalam ayat ini, mengingatkan kita bersama, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, yaitu dari Nabi Adam dan Hawa. Kita semua, bapak ibu kita adalah Nabi Adam dan Hawa. Sama kita semua. Seluruh kita harus kita ingat, manusia bapaknya Nabi Adam, ibunya Hawa, seluruhnya. Kemudian Allah SWT katakan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian Allah jadikan berbangsa-bangsa, qabail, bersuku-suku, dengan kebesaran Allah SWT, maha kuasanya Allah SWT. Padahal kita dari bapak yang sama, ibu yang sama. Bapak kita satu, ibu kita satu. Tapi Allah jadikan kita berbangsa, bersuku, berbeda bahasanya, berbeda warna kulitnya. Itu kebesaran Allah SWT. Padahal bapak dan ibunya sekitar sama, Nabi Adam dan Hawa. Orang Indonesia, orang Eropa, orang Amerika, orang Arab, semuanya sama. Tapi kenapa bahasa berbeda, warna kulit berbeda, bangsa berbeda? Ini kekuasaan Allah SWT. Dan Allah SWT Maha Kuasa untuk menjadikan satu bangsa saja, bisa. Tapi Allah SWT memiliki hikmah yang lain. Allah jadikan kita punya bahasa yang berbeda, suku yang berbeda, bangsa yang berbeda, warna kulit yang berbeda. Untuk apa kata Allah SWT? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, dan menyambung silaturahim antara seluruhnya. Kemudian Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepadanya, bukan orang Arab atau non-Arab, bukan orang yang berkulit putih atau kulit hitam dan sebagainya. Orang yang paling bertakwa kata Allah SWT, orang yang paling mulia kata Allah SWT di sisinya adalah orang yang paling bertakwa. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah SWT tidak melihat kepada bentuk Anda, kepada jasad Anda, warna kulit Anda, tapi yang dilihat oleh Allah SWT adalah hati, ikhlas atau tidak, bersih atau tidak, dan melihat kepada amal kita baik atau tidak. Ini yang dilihat oleh Allah SWT. Bukan yang dilihat rupa. Oh ini orangnya kulitnya putih, oh ini orangnya ganteng, ini bahasanya bagus dan sebagainya. Bukan. Yang dilihat oleh Allah SWT qulub,
hati kita, mana yang paling bersih, mana yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mana yang paling bertakwa. Wa a'malikum, amal, mana yang paling baik amalannya. Dan tentunya ketika hati orang bersih maka amalannya baik. Ketika hati orang bertakwa maka tentunya amalannya juga akan menjadi amal yang soleh. Allah SWT menutup ayat ini dengan mengatakan innallaha alimun khabir. Sungguhnya Allah SWT alim, maha mengetahui, memiliki ilmu, yang mana ilmu Allah SWT tanpa batas, mengetahui segala sesuatu. Khabir juga artinya berilmu, yang mana ilmu Allah sampai mengetahui sesuatu yang detail, yang mungkin menurut perhitungan kita atau menurut pengetahuan kita tidak sampai ilmu kita ke sini. Tapi Allah SWT ilmunya tanpa batas, mengetahui yang besar, yang kecil, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, mungkin sampai di sini pembahasan kita dari surah Al-Hujurat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam-malam hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita ambil faedah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.